Oke, sekarang Ibu akan membahas mengenai rangkaian jembatan Wheatstone yang ada di sini. Sebelumnya Ibu akan tandai masing-masing. Di sini ada R1 4 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm, dan R4 6 ohm dengan nilai beda potensial sebesar 12 volt. Oke. Nah, kemudian masing-masing titik percabangan Ibu buat nama cabang A, B, dan cabang D, C. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa nilai arus yang terbaca pada ampere meter? Berarti kita mau nyari nilai I. Berapa nilai I? Oke, nah sebelum kita cari nilai I, sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai hukum Ohm. Dengan V sama dengan I kali R. Berarti untuk mencari I kita butuh V, beda potensial, dan resistor nilai R. Nah, pada rangkaian ini terdapat lebih dari satu resistor. Berarti kita harus cari resistor pengganti. Ya, kita harus cari hambatan penggantinya. Kemudian perhatikan nilai GGL. Tadi sudah kita bahas untuk nilai GGL pada masing-masing cabang itu adalah sama, yaitu 12 volt. Tapi perhatikan adik-adik. Pada saat ampere meter dihubungkan, artinya pada saat titik C dan D nilai GGL-nya berubah di ampere meter. Jika di sini Ibu ubah menjadi galvanometer atau voltmeter, maka terdapat perubahan nilai GGL di tengah-tengahnya. Ya, karena di sini dibuat ampere, maka yang diukur adalah arus. Tapi kalau misalnya Ibu buat di sini galvano atau voltmeter, maka nilai GGL-nya atau beda potensialnya tidak akan sama. Maka kita harus cari dua hal, yaitu hambatan pengganti dan nilai beda potensial keluaran atau Ibu buat sebagai V out. Nah, perhatikan untuk perjalanan sumber tegangan, jika dia mengalir dari kutub negatif ke positif, artinya arus akan masuk dari titik A atau arus akan masuk dari titik B. Bisa masuk dari titik A keluar dari B atau dari B keluar dari A, terserah. Nah, nanti hasilnya akan didapati jika minus kebalikan arahnya, jika plus berarti arahnya tepat. Oke, nah berarti titik A dan B Ibu buat sebagai pintu masuk. Titik A dan B Ibu buat sebagai pintu masuk arus. Oke, kemudian di galvanometer diletakkan di titik C dan D. Maka titik C dan D Ibu buat sebagai arus keluaran. Oke, keluaran yang akan menghasilkan nilai di ampere meter. Berarti AB adalah masuk, CD adalah keluar. Oke. Nah, kita harus cari kita mau cari I, berarti kita cari V dan R dulu. Yuk kita cari R-nya dulu. Perhatikan, jika ini kan ampere meter, ini kan alat ukur yang Ibu hubungkan di titik C dan D. Nah, kalau misalnya ini Ibu lepaskan, maka ada dua lengan seri, ada dua bagian rangkaian seri atas dan rangkaian seri bawah. Oke. Nah, rangkaian seri bawah kita mau mencari hambatan penggantinya. Kita cari dulu untuk rangkaian seri atas. Ibu buat di sini rangkaian seri atas. Oke. Untuk rangkaian seri atas, oke. Untuk rangkaian seri atas langsung aja kita jumlahkan 4 tambah 3. Yaitu Ibu buat di sini sebagai RS1 adalah 7 ohm. Rangkaian seri bawah untuk rangkaian seri bawah tinggal dijumlahkan. Maka nilai rangkaian seri bawah sama dengan sebagai RS2 sama dengan 10 ohm. Oke, kita sudah dapat rangkaian seri atas dan rangkaian seri bawah. Selanjutnya kita apakan? Kita paralelkan. Maka kita dapat 1 per RP sama dengan 1 per 7 tambah 1 per 10. Maka RP sama dengan 70 per
nilai hambatan penggantinya sebesar 70/17. Oke. Kita kunci untuk nilai RP atau hambatan pengganti. Selanjutnya apa? Kita sudah dapat nilai R, berarti kita cari nilai beda potensial V-nya. Oke, nah untuk mencari V out atau V di titik C dan D, kita harus cari dulu di titik C dan D karena kita mau cari nilai arus di titik ini. Oke, berarti kita mau cari nilai beda potensial di titik C dan D dulu. Untuk mencari nilai beda potensial di titik C dan D, kita harus cari beda potensial di atas dan cari beda potensial di bawah. Ya, yuk kita mulai dari bawah, boleh dari atas boleh. Ibu mulai dari bawah. Ibu mau cari di titik D dulu. Maka beda potensial di titik D out ya, ini beda potensial out karena dia akan masuk keluar ke sini. Begitu dia masuk melalui titik A atau B, maka keluarannya akan di titik C atau D. Nah, ibu mau cari dulu di titik D. Kalau ibu mau cari di titik C boleh, terserah. Kamu mau cari di titik C dulu atau titik D dulu boleh. Ibu mulai dari titik D dulu yuk. Untuk mencari di titik D, oke, kamu pilih salah satu resistor yang ada di bawah. Kamu boleh pakai 4 dan kamu boleh pakai 6. Ibu mau pakai 6, boleh 6 per dijumlahkan. Oke, nah sekarang ibu mau buat rumusnya dulu. Ibu mau buat rumusnya dan kamu catat. Untuk mencari nilai beda potensial di titik D, oke, untuk mencari beda potensial di titik D, kamu bisa gunakan salah satu. Kalau kamu pakai R2 boleh, kamu pakai R4 juga boleh. Kalau ibu mau pakai R4 boleh bu, R4 per R2 tambah R4 dikali V ini. Oke. Sama nggak nanti hasilnya bu? Sama. Kalau kamu gunakan R2 di atas atau R4 di atas, kamu akan mendapati hal yang sama. Oke. Nah, sudah dapat di sini. Nah, selanjutnya kamu cari hasilnya yuk. Kamu cari hasilnya dulu. Kamu cari hasilnya. Nilai R4 adalah 6. Oke, kemudian R2 ditambah R4 adalah 10 dikali 12. Maka hasilnya menjadi 36 per 5 dalam volt. Oke, selanjutnya kita mau cari di titik C, VC. Kamu mau gunakan R1 dulu atau R3 dulu boleh, nanti hasilnya akan sama. Oke. Nah, sudah dapat VD, kita cari VC-nya. Ibu mau pakai di R3. Ibu mau pakai R3, maka ibu buat R3, R1 tambah R3 kali V. Siapa R3-nya? 3 per 4 tambah 3, 7 kali 12. Hasilnya berapa? 36 per 7 volt. Oke. Nah, sudah dapat di masing-masing titik. Ada di titik C dan ada di titik D. Nah, maka untuk mencari VCD, kamu kurangkan VC dengan VD. Mana yang lebih besar, kamu kurangkan dengan yang lebih kecil. Dari sini mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Yang lebih besar adalah yang di titik D, yang lebih kecil adalah yang di titik C. Maka ibu mau kurangkan dengan VD dikurang VC. Yuk, kurangkan. 36 per 5 dikurang 36 per 7. Maka hasilnya akan menjadi per 35. Yuk, berapa nih? Hasilnya akan menjadi 72 per 35 volt. Oke, ini adalah beda potensial di titik C dan D. Oke, kita sudah dapat nih, RP-nya sudah dapat. Oke, kemudian kita sudah dapat V-nya. Yuk kita cari nilai I-nya dengan rumus ini. Yuk, I sama dengan V per R. Oke, siapa V? Ini dia V, yaitu 72 per 35 per siapa R? 70 per 17. Oke, atau sama dengan 72 per 35
12/70. Hasilnya berapa? Untuk I-nya. Oke, hasil kali ini akan didapati sebesar 0,4999 dalam ampere, atau kita bulatkan menjadi 0,5 ampere. Ini dia. Oke. Sudah. Berarti berapa nilai arus yang terbaca oleh ampermeter? Nilai arus yang terbaca oleh ampermeter adalah sebesar 0,5 ampere. Oke.